Estimasinya sekitar 25 menit, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita hingga hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan Islam hingga dikenal di pelosok negeri. Sungguh unik si daun talas disiram air tidaklah basah. Perkenalkan, nama saya adalah Pras yang bakal jadi host hingga kita berbuka puasa. Di samping saya ada Ustadz Naim. Baik, untuk mengoptimalkan waktu Ustadz, kita mulai saja majelis Ramadan kita hari ini dengan tema Islam agama yang sempurna dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Naim, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, jamaah Masjid Sayyidullah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa berkumpul ya dalam majelis ilmu sambil menunggu waktu berbuka. Kalau bahasa anak saat ini ya, ngabuburit gitu. Jadi kita nyantai, tapi tidak sekedar hanya menunggu gitu. Tapi kita isi dengan ya menambah ya, ada yang kita tambah gitu. Selain waktu ya, yaitu ya ilmu Islam. Karena memang kita pahami ya bahwa kewajiban menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena Rasulullah pernah bersabda kan, thalabul ilmi fardhidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu Islam itu adalah kewajiban itu bagi siapa, yang muslim maupun muslimah. Nah, mungkin di sini ada yang mahasiswa jurusan tertentu ya, itu menuntut ilmu misalnya fisika kan ya, itu wajib gitu. Tapi wajib fardu kifayah ya. Artinya itu ketika udah ada yang menuntut ilmu itu, yang kewajiban bagi yang lain itu akan ya sudah terwakilkan gitu. Nah, tapi ada ilmu yang tidak bisa diwakilkan, yaitu ya ilmu Islam itu. Maka ini menjadi ya motivasi kita ya sebagai umat Islam untuk selalu ya mendatangi itu majelis ilmu itu, dimanapun kita berada itu. Ya, alhamdulillah kita khususnya di Indonesia ya masih diberikan nikmat ya kesehatan, keamanan itu yang paling penting ya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini ya dengan kondusif. Lain halnya dengan saudara kita yang saat ini ya sedang tadi terjajah gitu, khususnya di jalur Gaza kan, saudara kita di Palestina yang menjalankan ibadah puasa dengan tantangan yang luar biasa ya. Kita lewat majelis ini yang mendoakan ya, semoga saudara kita di sana itu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa, dan juga menyadarkan bahwa ya ada masalah itu di tengah kaum muslimin, sehingga penjajahan entitas Yahudi Israel itu tidak pernah selesai kan atas kaum muslimin, khususnya saudara kita di jalur Gaza itu. Nah, semoga ini juga menggerakkan pada para ya yang pemilik kekuatan ya, penguasa, khususnya penguasa muslim, bahwa solusi utama Gaza itu ya sesuai dengan akar masalahnya, itu penjajahan. Maka solusinya apa? Yaitu dengan mengusir penjajah itu. Nah, selain ya membantu dengan obat-obatan, makan makanan dan karena itu adalah efek dampak dari penjajahan. Nah, dalam konteks ini
jalan satu-satunya solusi yang paling jitu itu yaitu dengan mengerahkan tentara kaum muslimin itu untuk berjihad di Palestina, itu membebaskan saudaranya dari entitas penjajah Yahudi. Nah itu kita terus mengingatkan akan solusi utama atas masalah utama saudara kita ya. Termasuk di mungkin belahan lain ya, Rohingya yang juga masih ya terzolimi ya. Oke, dan alhamdulillah kita nanti akan membahas ya sebuah tema, yaitu Islam itu agama yang sempurna. Nah, tentu kita bertanya itu, sempurna itu kata siapa kan? Apakah kata saya kan? Atau kata ustaz-ustaz yang lain kan? Nah ini mungkin akan kita gali lebih lanjut. Sehingga apa tadi? Kata sempurna itu tidak hanya sekedar klaim semata ya, atau sifatnya itu hanya subjektif gitu. Bahaya kan kalau subjektif. Nah, harapan kita kan apa yang kita yakini yang akan menjamin apa ya, keamanan kita ya di dunia maupun di akhirat ini, yaitu memang harus benar-benar sempurna itu. Yang memang kata sempurna ini harus kita buktikan. Kata siapa itu? Nah, maka kalau kita analisis itu jawaban yang benar itu nanti asalnya ada 3 itu. Kata siapa itu? Apakah kata Al-Quran, Islam agama yang sempurna tadi? Atau pemikiran kita yang spekulatif itu, persepsi masing-masing individu itu, khususnya mungkin umat Islam ya yang mengklaim bahwa hanya Islam agama yang sempurna itu. Nah, kalau pemikiran spekulatif tadi itu bisa kemungkinannya bisa benar bisa salah. Nah, maka tugas kita adalah mencari sumber utama ya atas apa tadi kalimat Islam itu adalah agama yang sempurna itu. Nah, lantas dari mana kalimat itu kan ya? Nah, tentu Islam agama yang sempurna ini kita ketahui ya sejak awal itu berasal dari siapa ya? Itu dari Allah yang maha sempurna. Maka tugas kita apa tadi? Mau nggak mau kan? Ya membuka itu kitab ya umat Islam kan? Karena ini kan yang kita bahas nih agama Islam. Nah, maka di sini dikatakan itu dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna dina indallah Islam. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Artinya apa di sini? Mohon maaf, agama yang lain itu tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka ini harus kita buktikan itu. Apakah benar nih ayat ini? Nah, mau nggak mau kan kita harus kembali lagi ya. Kemana tadi? Ke sumber utama ayat ini yaitu Al-Quran itu. Maka tugas kita sebagai umat Islam itu mau nggak mau itu harus membuktikan bahwa ya Al-Quran ini memang berasal dari Allah gitu, kebenarannya tadi. Ya, itu harus bisa kita buktikan gitu. Dan kita setelah kita buktikan, kita yakin, maka keyakinan itu nanti akan kita sampaikan kepada yang lain supaya yang lain juga yakin gitu. Jadi tidak hanya ketika ditanya dari mana Islam itu benar, dari Al-Quran. Dari mana tahu Al-Quran itu benar? Dari Allah. Dari mana tahu Allah itu menyatakan Islam itu benar? Dari Al-Quran. Nah, jadi kan bingung itu. Jadi berputar di situ. Sehingga itu tidak akan menghasilkan keyakinan itu. Malah menimbulkan keraguan. Nah, maka kita harus membuktikan ini. Yaitu kebenaran kitab yang kita yakini sebagai kitab yang berasal dari Allah. Satu-satunya. Karena nggak mungkin ya ada banyak kitab itu berasal dari Allah yang satu. Kenapa nggak mungkin itu? Karena isinya kan pasti berbeda-beda itu. Kitab A mengatakan ini boleh, kitab selanjutnya mengatakan ini nggak boleh. Nah, ini kan masa kontradiksi ya. Nah, jadi pasti hanya ada satu itu kitab yang tadi ya, memang berasal dari Allah. Maka tugas kita adalah membuktikannya dengan apa? Ya, alhamdulillah kita sudah punya akal itu. Insya Allah akal ini yang akan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, jadi kalau kita teliti ya, kalau kita lihat Al-Quran itu pasti apa yang pasti dari Al-Quran itu? Udah langsung saya jawab. Yaitu Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab kan? Kemungkinannya itu bahwa Al-Quran itu adalah dibikin oleh bangsa apa yang paling memungkinkan itu? Yaitu bangsa Arab tadi. Mungkin nggak dibikin oleh bangsa Indonesia, mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil itu. Nah, yang mustahil itu dibikin oleh tumbuh-tumbuhan misalnya atau hewan, itu nggak mungkin itu, mustahil. Nah, jadi kan kita bisa membuktikan itu, memilah-milah mana
sesuatu yang mendekati kebenaran tadi, kemungkinan besar dengan kemungkinan kecil. Nah, ini pilihan yang pertama itu, yaitu Al-Quran bikinan bangsa Arab tadi. Yang kedua, yang membawanya itu, siapa yang membawanya? Nabi Muhammad kan? Nah, jadi kemungkinan Al-Quran tadi itu berasal bikinan Nabi Muhammad gitu. Nah, yang ketiga, yaitu dari Allah. Nah, jadi tugas kita apa tadi? Dari 3 kemungkinan yang paling besar ini, kita harus mengeliminasi 2 kemungkinan kan? Dengan pembuktian gitu. Nah, sehingga nanti kita tambah yakin itu bahwa hanya 1 kemungkinan yang benar tadi di antara 3 ini. Nah, jadi hanya ada 3 itu kalau kita nominasikan ya. 3 besar itu dari ratusan kemungkinan. Oke, pertama kita bedah itu. Apakah Al-Quran bikinan bangsa Arab itu? Ternyata ini juga udah terbantahkan itu. Sejak pertama kali Al-Quran itu diturunkan di Makkah itu kan, di tengah bangsa Arab tadi. Jadi Al-Quran itu sudah menantang itu. Menantang yang tadi, yang tidak mempercayai Al-Quran itu berasal dari Allah. Apa tantangannya tadi? Membuat gitu. Semisal Al-Quran kan. Nah, tantangannya itu. Pertama itu 10 surah saja itu. Akhirnya diturunkan lagi kemudian ya. Ya udahlah 1 surah saja kata Allah kan dalam Al-Quran itu. Faktanya ada nggak yang tantangan ini terbantahkan nggak? Tidak kan sampai saat ini. Nah, dan ini tetap terbuka nih tantangan ini. Bagi siapa itu? Bagi kita yang hidup di zaman ini kan. Bahkan sampai akhir zaman itu. Nah, kalau kita nggak meyakini Al-Quran tadi, ya udah bikinlah semisal Al-Quran itu. Cukup 1 surah saja. Nah, kalau kalian bisa, ya berarti kan terbantahkan. Faktanya kan nggak ada. Siapa yang paling menentang Al-Quran dulu itu? Zaman Rasulullah kan. Ada Abu Jahal itu. Nggak ada kan Al-Quran bikinan Abu Jahal. Padahal itu sudah dibuka tantangannya tadi. Sampai saat ini. Nah, bisa kita kutip dalam Al-Quran ya. Dalam surah Al-Baqarah. Nah, bikinlah apa tadi? Bisuratin min mislihi kan. Bikinlah 1 surah saja itu. Semisalnya itu. Bahkan di surah lain juga Allah mengajak ya, silahkan ajak sekutu yang lain itu, termasuk kalangan jin kan dan manusia itu, membuat semisal Al-Quran. Dan ini tidak ada buktinya sampai saat ini. Jadi Al-Quran yang sampai ke kita itu sama dengan yang memang dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Kemungkinan pertama kita eliminasi kan. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu buatan Nabi Muhammad itu. Nah, itu juga terbantahkan dengan akal kita itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah bagian dari bangsa Arab itu. Bangsa Arab saja ditantang nggak bisa membuat semisal Al-Quran. Apalagi hanya 1 orang kan, Nabi Muhammad itu. Artinya apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah memang wahyu dari Allah itu. Nah, dan kalau kita teliti lagi gaya bahasa Al-Quran dengan hadis ya yang disampaikan Rasulullah itu berbeda itu. Nah, karena memang sumbernya berbeda tadi kan. Jadi Rasulullah itu hanya penyampai apa yang ingin disampaikan oleh Allah ya melalui Rasulullah tadi itu, yaitu Al-Quran itu. Nah, jadi 2 kemungkinan ini kita eliminasi, ya udah berarti ya Al-Quran itu adalah kalam Allah itu, firman-Nya Allah. Apapun isinya, baik bisa kita lihat kan ya, atau tidak itu. Nah, contohnya gini nih. Insya Allah ikut majelis taklim itu, dapat pahala itu. Bermaksiat dapat dosa itu. Pertanyaan kita itu, siapa pernah lihat pahala dan dosa? Seperti apa sih bentuk pahala dan dosa itu? Kenapa kita yakin itu? Nah, artinya kan dari mana kita tahu ada pahala dan dosa? Yaitu ketika kita melihat dari sumbernya tadi, Al-Quran itu. Dan Al-Quran yang kita buktikan berasal dari Allah. Bukan bikinan bangsa Arab, bukan juga bikinan Nabi Muhammad. Nah, termasuk adanya nanti hari pembalasan. Gitu. Termasuk informasi ketika Muslim itu bermaksiat, amal salahnya lebih banyak dari amal solehnya, maka dia akan singgah dulu itu. Kemana itu? Ke neraka kan? Yang sekecil-kecil siksanya itu seperti kita menginjak bara api itu otak kita mendidih. Nauzubillah kan. Jadi jangan sampailah kita menantang ya, Al-Quran, menantang Al-Quran, menantang Islam, dan menantang neraka tadi. Karena fisik kita nggak akan mampu. Gitu. Kita kenal pot saja ya, itu kan melepuhnya luar biasa ya.
sakit yang sakit paling sakit itu adalah luka bakar itu. Maka Allah menggambarkan tadi sekecil-kecil siksa neraka itu ya seperti itu ya. Nauzubillah. Nah, maka ini tadi apapun isinya itu pasti benar tadi. Nah, jadi kita buktikan ya. Termasuk kalau misalnya mohon maaf umat yang lainnya, ya kita tantang aja itu. Nah, buktikan kitab Anda berasal dari Tuhan. Pasti bingung mereka. Nah, kalau kita ditantang ya kita jelaskan kan ya. Seperti tadi itu alur berpikirnya. Nah, jadi ketika kita memahami Islam agama yang sempurna yang berasal dari Allah Maha Sempurna dengan sumber Al-Quran yang memang berasal dari Allah dan kita buktikan tadi itu. Maka kita bisa nanti memilah itu, ada 3 itu. Nah, prototype itu, pilihan itu. Kalau kita ingin menjadi 3 jenis manusia itu, jadi manusia bisa kita bagi jadi 3 itu jenis itu. Pertama Muslim ya, dari segi keyakinan. Perbuatannya taat itu, taat kepada syariat Islam kan ya. Nah, balasannya insya Allah kekal itu di surga kan. Nah, semoga kita masuk golongan yang ini kan ya. Amin. Karena ada juga itu Muslim itu yang kedua. Perbuatannya itu maksiat itu. Ada nggak di sini? Ada. Bulan puasa banyak nggak yang nggak puasa itu? Banyak itu. Ini di kelas kita juga kan ya, teman-teman itu. Nah, ini nanti balasannya itu. Singgah dulu itu. Apalagi ini kan ya, na'udzubillah itu. Ya udah perbuatannya tidak ada nilainya kan. Maka dia akan kekal di neraka, na'udzubillah. Berapa lama itu? Selamanya itu. Berapa lama sih hidup di dunia? Sampai ajal memanggil kan. Kapan ajal memanggil itu? Nggak tahu, mungkin setelah ini. Saya kemarin itu alumni pendidikan fisika itu. 1 tahun di bawah saya itu meninggal. Tiba-tiba itu jatuh di kamar mandi menjelang maghrib. Artinya usianya kan tidak jauh dari saya itu. Dan nggak ada tanda-tanda kan, nggak ada tanda sakit, hanya jatuh itu halnya ya. Penyebabnya tetap ajal. Nah, mungkin beliau itu sebelumnya ya persiapan kan ya, persiapan mau nyiapkan takjil kan ya, buka puasa kan ya. Kan nggak ada itu kita yang tahu. Nah, itu bukti itu bahwa ajal itu tidak harus menunggu kita tua dulu ya, lulus skripsi dulu tuh gak? Harus wisuda dulu, tidak itu. Nah, maka ini menjadi pengingat kita bersama ya. Dan ini 3 keadaan di akhirat tadi. Nah, tipe yang pertama tadi Muslim yang taat, insya Allah bahagia itu, di dunia maupun di akhirat. Yang kedua pasti menyesal itu. Karena apa tadi? Tidak banyak beramal soleh itu, malah beramal yang salah banyaknya. Yang ketiga tambah menyesal lagi itu. Maka mereka berharap itu dulu di dunia menjadi tanah saja itu. Kalau tanah kan nggak akan dihisap kan, nggak akan dinilai itu pahala atau dosanya itu. Mau dipijak tanah itu, mau dilempar itu, mau diapain aja itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban kalau jadi tanah itu. Itu harapan mereka tadi. Orang yang belum masuk Islam itu. Maka tugas kita sebenarnya untuk mendakwahi saudara kita yang tadi yang belum masuk Islam. Kewajiban kita itu. Nah, jadi kenapa Islam agama yang sempurna? Islam itu mampu menjawab dengan sempurna pertanyaan yang paling mendasar dari kita. Apa pertanyaan yang paling mendasar itu? Ada 3 itu. Dari mana kita berasal? Nah, maka Islam itu menjawab itu bahwa kita berasal dari kehidupan sebelum dunia itu. Nah, kita diciptakan oleh Allah itu, ada proses penciptaan. Setelah Allah menciptakan itu, untuk apa kita hidup? Nah, ini harus kita jawab itu, dan kita nggak boleh menjawab asal-asalan itu, karena tujuan ini menentukan itu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka Islam alhamdulillah sudah menjawab itu. Apa sih tujuan manusia untuk hidup itu? Untuk beribadah kepada Allah itu. Dalam surah Az-Zariyat kan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi beribadah dalam konteks yang umum itu. Ketika kita di masjid kan ya, beribadah itu. Di kampus juga beribadah kan ya, mengajak teman kepada kebaikan kan ya, menunjukkan akhlak yang Islam. Itu juga bagian dari ini ibadah. Maka ibadah itu konteksnya luas itu. Nah, maka akan kemana kita setelah hidup ini? Ini akan mati itu. Jadi mati itu sebuah kepastian. Kapan kita mati? Nggak ada yang tahu.
Kalaupun disuruh pilihannya, mati setelah ini atau mati dalam majelis ilmu itu. Pasti kan kita berharap mati dalam majelis ilmu kan? Karena itu insya Allah itu akhir hidup yang baik. Gitu. Husnul khotimah. Ketimbang kita matinya ngabuburit di tepi jalan nunggu berbuka puasa kan ya. Nah ini kan mati yang nauzubillah lah itu. Nah, lebih baik ya matinya dalam majelis yang tadi majelis ilmu beribadah itu. Nah, karena itu nanti akan menentukan nasib kita selamanya itu. Kalau waktu itu nggak ada batasnya itu. Oke nih. Nah ini yang bisa menjawab hanya Islam itu. Nah, sehingga apa tadi ketika 3 jawaban tadi sudah dijawab oleh Islam itu, maka kita sebagai umat Islam itu wajib gitu terikat dengan syariat Islam. Maka syariah ini menjadi aturan yang wajib untuk kita pegang itu. Karena ini akan menjadi standar amal kita itu dinilai itu. Apakah sesuai syariah atau tidak. Kalau tidak sesuai syariah, maka dia sesuai dengan hawa nafsu itu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, maka nilainya apa? Dosa kan? Maka kita harus ketika kita akan melakukan sesuatu, muslim yang baik itu dia harus bertanya dulu itu, boleh nggak ini? Nah, yang selanjutnya, boleh menurut siapa itu? Apakah menurut saya atau menurut Islam? Nah, maka kita sebagai umat Islam harus nanya dulu itu, ini dalilnya apa kan? Ini boleh nggak nih menurut Allah gitu? Nah, itu yang disebut dengan muslim yang tadi taat gitu dengan syariah. Nah, selanjutnya yaitu menundukkan pandangan amal dan tindakan yang sesuai dengan syariah. Nah, ada 2 pilihan itu kalau kita lihat saat ini ya, khususnya kita di sini, termasuk umat Islam itu yang hidup di akhir zaman ya saat ini. Nah, ada 2 gaya hidup itu. Yang pertama apa? Gaya hidup Islam itu. Kalau kita bikin studi komparasi ya, perbandingan itu. Silahkan nanti dinilai kita masuk yang mana selama ini. Kalau gaya hidup Islam, maka hidup untuk beribadah itu. Kalau sekuler apa? Hidup untuk mencari kesenangan. Yang penting senang itu. Yang penting senang dan untung-untung kalau nggak ganggu orang lain kan. Berdua-duaan di kos ya sama pacar itu kan nggak ganggu orang lain kan. Yang penting senang gitu. Nah, ini masuk itu, mohon maaf itu masuk itu. Gaya hidup sekuler tadi. Minum-minuman keras misalnya, muslim itu. Di kos-kosan itu. Kan nggak ganggu kan ya. Teler-teler sendirian kan ya. Nah, apakah ini nih atas nama kesenangan tadi dan nggak ganggu orang lain itu. Nah, itu hati-hati itu narasi yang coba berikan kepada kita ya seolah-olah untuk membenarkan aktivitas yang tidak sesuai Islam itu. Dan sayangnya ini dilakukan oleh umat Islam. Kalau non muslim udahlah itu pilihan mereka kan. Nah, kalau saudara kita muslim maka kita wajib untuk mengingatkan. Nah, landasannya apa tadi hidupnya yaitu landasan iman itu. Kalau gaya hidup sekuler tadi, yaitu hawa nafsu. Sekuler itu apa artinya? Memisahkan itu kehidup agama dari kehidupan. Nah, ciri orang sekuler kayak gini nih. Kalau kita ngomong Islam di kafe misalnya, jangan bawa Islam di sini, di masjid aja. Nah, itu sekuler. Misalnya saat kuliah fisika ya, bahas tentang Islam. Bapak, ini kan bukan kuliah agama, itu orang sekuler. Alhamdulillah mahasiswa saya nggak ada gitu. Karena kelas saya pisah ya, cowok depan kan ya, cewek belakang. Karena saya menerapkan syariah dalam kehidupan. Gak ada yang protes itu. Mungkin belum ya. Nah, yang selanjutnya gaya hidup Islam itu. Tolak ukur perbuatannya yaitu halal dan haram itu. Kalau gaya hidup sekuler apa? Manfaat, yang penting bermanfaat gitu. Nggak ganggu orang lain, senang gitu. Nah, itu kan, itu ciri khas itu. Hati-hati itu. Jangan-jangan kita masuk ya gaya hidup sekuler tadi. Orientasi hidup kalau umat Islam itu gaya hidup Islam adalah akhirat dan dunia. Jadi dua-duanya kita ambil kan. Dunia tanpa melupakan akhirat itu. Kalau sekuler ya dunia aja. Nah, selanjutnya hidup untuk kemuliaan diri, keluarga, umat dan perjuangan agama itu. Jadi dalam hidupnya tadi ada misi dakwah itu. Karena dakwah itu kewajiban itu bagi setiap muslim. Tidak hanya sholat kan. Ini dakwah juga gitu. Maka sampaikanlah walau 1 ayat itu kewajiban kita itu. Jadi tidak perlu berprofesi sebagai ustadz karena ustadz bukan profesi ya, nggak ada profesi ustadz. Kalau guru ada profesinya, montir ada profesinya. Ustadz bukan profesi karena itu adalah ya tadi kewajiban. Gitu.
Kalau ada profesi ustadz, berarti ada profesi sholat, profesi sedekah. Nah, jadi ini. Dan hidup hanya sekedar untuk kepentingan diri keluarga sendiri. Jadi sangat individualistik itu. Kalau gaya hidup sekuler. Yang penting aku senang, nggak ganggu orang lain. Nah, itu ciri khas gaya hidup sekuler tadi. Nah, dan yang selanjutnya yaitu memaknai bahagia itu. Apa sih bahagia itu? Kalau gaya hidup Islam, bahagia ketika mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana kita tahu Allah meridhoi kita? Mudah kan? Ketika kita taat dengan syariat Allah. Bagaimana kita tahu kita harus taat sama syariat Allah? Yaitu dengan mengkaji Islam. Gitu. Kita tahu mana halal dan mana haram kan ya. Halal kita laksanakan, haram kita tinggalkan. Insya Allah pasti Allah ridhoi. Dan itu bahagia. Itu. Nah, kalau gaya hidup sekuler apa tadi? Makna kebahagiaan yang penting puas. Itu. Dan yang jadi masalah kepuasan itu tidak ada batasnya kan ya. Maka hati-hati itu kalau hanya sekedar menganggap bahagia itu ketika mendapatkan kepuasan. Oke. 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Karena setelahnya ada tanya jawab ya. Iya. Oke. Nah, jadi ini ya kesimpulannya itu. Hidup seorang muslim yang sejati itu adalah kita punya misi yang agung tadi. Nah, yaitu hidup kita itu terarah, mantap gitu. Terhindar dari kemungkinan disorientasi. Jadi kita itu mental kita enggak lemah kan ya. Nah, kita itu apa? Hidup kita juga bermutu tinggi. Seharusnya gitu umat Islam. Dengan keyakinan akan kegemilangan hidup hakiki yang abadi setelah akhirat ini. Apa selanjutnya syariah itu? Nah, ini sebenarnya poinnya baru masuk kita. Jadi syariat Islam itu sebagai sumber solusi kehidupan. Ini juga menjadi alasan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Karena aturannya itu bisa menjadi solusi bagi masalah kita. Nah, kenapa manusia butuh syariah tadi? Bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah itu kepada manusia itu. Bayangkan gitu, kalau nggak ada aturan ya dari Allah itu, manusia itu kan semaunya itu. Makan yang semaunya kan ya. Halal haram hantam kan ya, 3H itu. Nah, ini kan naudzubillah itu. Sebagai peta jalan juga itu di kehidupan kita itu supaya nggak tersesat itu. Kan bingung kita melihat kehidupan ini. Mudah stres kita ketika kita melihat masa depan kok suram kan ya. PPN naik 12% tahun depan, hadiah kado rezim terbaru kan ya. Nggak apa-apa, yang penting kita nikmati dengan joget kan. Nah, dan banyak itu masalah-masalah kan ya, yang membuat kita sangat mudah untuk pesimis. Gitu. Maka kita perlu apa? Ya syariah ini sebagai kabar gembira dari Allah bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tenang itu hidup kita. Gitu. Nah, maka tugas kita apa tadi? Merayu yang sebagai pemilik rezeki, yaitu merayu Allah dengan ibadah, kan? Dengan beramal soleh. Insya Allah pasti Allah akan penuhi. Nah, dan selanjutnya manusia akan mati dan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Dan alat ukurnya tadi, alat ukur Allah itu akan menetapkan ini masuk surga atau neraka itu, yaitu hanya syariat Islam. Apakah dia sesuai dengan syariah selama di dunia itu, atau sebaliknya itu. Nah, maka ini akan menjadi standarnya dalam penentuan amal itu. Ini amal salah ataupun soleh, yaitu salah dan soleh, yaitu syariat Islam. Nah, termasuk banyak itu hal yang tidak bisa diputuskan dengan akal itu. Waris misalnya itu. Kalau harta waris itu orang tua kita meninggal itu, dia belum menentukan ya waris itu. Nah, ini kan pasti menimbulkan perdebatan itu. Siapa yang paling banyak porsinya ya? Bahaya itu diserahkan ke manusia itu. Yang paling tua merasa saya yang paling berhak itu. Nah, karena paling tua itu. Yang paling kecil malah saya katanya. Karena yang tua kan dah menikmati hidup kan dah lama itu. Saya baru akan menjalani kehidupan. Nah, kalau diserahkan ke manusia ini kan kacau itu. Terkait waris itu. Maka dalam Islam itu ada ilmu faraid namanya itu, waris itu. Jadi ada hitungannya itu. Dan insya Allah itu pasti adil itu. Karena berasal dari Allah. Termasuk level negara tadi. Bagaimana mengatur tadi ya, sumber daya alam itu, minyak, batu bara itu siapa sih yang berhak itu mengelola termasuk mengambil keuntungannya itu. Nah, jadi syariah itu membahas persoalan hidup secara lengkap. Gitu. Nah, dalam surah An-Nahl ini Allah telah berfirman ya, wa nazalna kan alaika, dan kami telah turunkan kepadamu itu Alkitab, yaitu kitab. Dalam hal ini Al-Qur'an itu. Yaitu syariah kan.
Untuk apa tadi? Sebagai bayan ya, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk itu, sebagai huda ya, sebagai petunjuk serta sebagai rahmat ya. Nah, dan kabar gembira itu, busro ya, atau bisyarah ya. Kabar gembira bagi orang yang berserah diri tadi. Siapa itu? Ya itu muslim. Jadi orang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi artinya apa? Makna berserah diri itu. Allah mengatakan ini halal, oke, itu saya jalani. Allah mengatakan ini haram, oke, stop, saya nggak akan melakukan itu. Nah, itu disebut muslim dalam makna yang sesungguhnya, berserah diri tadi. Nah, kenapa syariat Islam atau Islam itu agama yang sempurna? Karena dia punya aturan yang sangat lengkap gitu. Kalau kita lihat dalam bagan ini ada 3 kan dimensi. Hubungan kita kepada Allah itu, ibadah, termasuk puasa saat ini ya, zakat, haji itu. Nah, termasuk juga tadi akidah itu, bagaimana membuktikan keberadaan Allah, bagaimana juga membuktikan keimanan kita kepada Rasul sampai hari akhir. Itu keimanan. Juga syariat Islam itu atau Islam itu mengatur hubungan kita dengan diri kita, bagaimana kita berpakaian, berakhlak, makan dan minum. Nah, dan yang jarang dibahas saat ini, mungkin karena saking fokusnya ke dimensi 1 dan 2, yaitu dimensi yang ketiga, yaitu muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana kita bertransaksi ekonomi, apakah ada riba di dalamnya atau tidak, kan? Larangan riba. Bagaimana kita berpolitik itu, apakah politik demokrasi itu sesuai Islam saat ini. Nah, ini yang belum banyak dikaji. Dan insya Allah kalau kita nanti, ini hanya sebagai pengantar ya kajian kita. Nanti kita lebih rutin ya, kita selain bahas akidah, tauhid, ya, ibadah, juga nanti kita akan membahas ekonomi Islam kan ya, termasuk pendidikan Islam itu, peradilan Islam dan seterusnya. Karena itulah kesempurnaan Islam itu, karena dia lengkap. Dan ini yang menjadi solusi bagi masalah kita. Yang sayangnya saat ini tidak diterapkan itu. Kalau diterapkan pun hanya sebagian. Padahal di dalam syariat itu ada keutamaan itu, menjadi penjaga itu. Ada 5 penjaga kan, penjaga agama itu, melindungi jiwa, melindungi pikiran, harta dan keturunan. Kalau syariat Islam diterapkan, ini akan terjaga semua. Kalau saat ini kan kayaknya sulit ya menjaga agama dari pelecehan dan seterusnya. Nah, sikap seorang muslim harus apa tadi? Ya masuk Islam secara kafah. Jadi kita harus masuk Islam secara utuh. Karena lawannya masuk Islam secara kafah adalah yaitu mengikuti langkah setan. Padahal Allah sudah mengingatkan ya bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi pilihannya cuma 2 itu, masuk Islam secara kafah atau mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita masuknya setengah-setengah. Nah, ini juga ancaman itu. Ketika kita beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan ingkar kepada sebagian isi yang lain. Maka Allah akan mengancam kita dengan apa tadi? Rizyun ya. Kehinaan di dunia itu. Dan di akhirat nanti kita akan diazab oleh Allah. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Jadi bukan saya yang ngomong ya, saya hanya menyampaikan ini. Jadi kita nggak boleh bersikap setengah-setengah. Nah, maka keimanan seorang muslim harus apa tadi? Merasa ridho itu. Merasa tenang itu. Ketika apa tadi? Semua masalahnya itu diselesaikan dengan Islam. Walaupun kadang dia nggak sesuai dengan hawa nafsunya itu, maka dia akan ngalah gitu. Nah, itu keimanan muslim gitu. Nah, sesuai dengan surah An-Nisa ini. Oke, mungkin itu moderator sudah tadi ya ngasih kode itu. Ya, saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Di sore hari kita yang santai ini ternyata banyak poin penting yang disampaikan. Nah, untuk itu kita buka sesi tanya jawab dulu Ustaz ya. Untuk mungkin 1-2 pertanyaan. Sore hari cuacanya mendung, jangan larang ibu angkat jemurannya. Kalau ada jamaah yang masih bimbang atau bingung, silahkan angkatkan tangan untuk bertanya. Silahkan kalau ada. Antum ya nanya. Oke, silakan. Maju ya. Silakan. Perkenalkan namanya sekalian ya. Oke, boleh. Sudah.
Oke, Namanya silakan. siapa? Ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nagandani. Izin bertanya, Pak. Kan sebelumnya Bapak sudah memaparkan tentang gaya hidup sekuler dengan gaya hidup tidak Islam. Nah, pada gaya hidup sekuler itu kan dia lebih mementingkan pada kekuasaan. Sedangkan kalau dalam gaya hidup Islam itu dia lebih mementingkan kepada dunia dan akhirat. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang bila dia itu berganti-ganti seperti dia itu hidup dalam gaya hidup sekuler, terus tobat ke dalam gaya hidup Islam, terus pindah lagi ke gaya hidup sekuler, pindah lagi tobat lagi ke gaya hidup Islam. Nah, itu apakah tetap diterima ridho dari Allah jika pada akhirnya dia itu hidup di gaya Islam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilham Fajar. Mengulangi intinya saya gaya hidup sekuler dan Islam, kalau intinya adalah kalau setengah-setengah ya Ilhamnya. Jadi setengah ke kiri, setengah ke kanan itu bagaimana ya? Silakan Ustaz, silakan langsung dulu. Oke, terima kasih atas tadi pertanyaannya. Dan ini juga dilema ya, dilema yang memang kita alami, khususnya kaum muslimin yang hidup memang di aturan yang jauh kan ya dari nilai-nilai Islam, atau dalam lingkungan yang aturannya itu tidak sepenuhnya diatur oleh aturan Islam, sehingga kita bisa terbawa itu kadang ke kiri kadang ke kanan gitu. Nah, maka di sini juga penting itu untuk mencari apa ya, teman yang baik itu, teman yang soleh. Maka ketika kita punya teman yang soleh itu rezeki yang luar biasa itu. Maka kita ya wajib bersyukur itu dan menjaga teman kita itu. Nah, maka beruntung itu, karena itu yang akan ya yang mendampingi kita kan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya teman yang salah, ini juga akan mempengaruhi kita itu. Maka lingkungan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sehingga ya ini harapan kita apa tadi? Kita sebagai muslim itu yang memang memilih gaya hidup yang islami tadi itu. Untuk menjaganya bagaimana? Ya tadi salah satu tipsnya itu ya alhamdulillah kan saat ini kita masuk ke jamaah ya, atau majelis yang insya Allah selalu mengingatkan kita untuk ya berislam ya dengan kafah tadi, dan mengamalkan Islam itu tidak hanya di masjid tapi juga di dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi yang pertama tipsnya ya, yaitu carilah lingkungan yang kondusif ya untuk tadi kita bergaya hidup islami. Nah, lantas bagaimana nanti nilainya di hadapan Allah kan ya? Allahu a'lam kan ya. Nah, semoga aja kan ya, ketika dia berganti itu dan akhir hidupnya itu pas ya, ajalnya itu sudah sampai tadi, ya kita doakan kan ya, orang seperti itu tuh masuknya ya kebetulan dia memilih gaya hidup Islam kan ya, sehingga ya husnul khotimah. Karena kan banyak riwayat yang juga menyampaikan kepada kita itu nanti nasib kita di akhirat itu tergantung dari akhir hidup kita itu. Kita dalam keadaan apa itu? Beramal soleh atau sebaliknya itu, beramal salah atau bermaksiat. Mungkin banyak kita baca berita ya, kakek-kakek itu ada yang meninggal di kamar hotel itu kan ya, dengan pasangan yang bukan pasangan resminya. Kakek-kakek banyak kan, nauzubillah kan ya. Nah, dan ingat, akhir hidup itu tergantung aktivitas yang mayoritas kita ulang-ulang gitu, repetisi kan ya, atau yang disebut kebiasaan. Maka kebiasaan ini akan menentukan arah apa tadi akhir hidup kita itu. Nah, makanya kebiasaan ini yang harus kita tadi ya jaga terus itu. Maka kebiasaan yang baik itu, kebiasaan yang islami. Nah, maka ya salah satunya tadi yang memang dengan mengkaji Islam, sehingga kita tahu ya tips untuk ya tetap istiqomah ya di jalan Islam. Walaupun ada yang mengatakan ya bahwa ya memang sih ada Allah membolak-balikan hati kan ya. Nah,
Bahkan ada riwayat dari Rasulullah itu, akhir zaman nanti pagi harinya masih beriman ya, siangnya udah sebaliknya itu kufur itu. Apakah akhir zaman itu seperti saat ini kan? Ya, semoga tidak kan ya. Nah, dan itu adalah informasi-informasi ya yang membuat kita harus waspada itu. Maka hati-hati itu, terutama dengan tadi ya, lingkungan kita ya. Maka ya hijrah itu merupakan sebuah ya tadi pilihan bagi kita ketika di lingkungan itu ya tidak kondusif ya. Di lingkaran teman kita itu tidak kondusif untuk kita tadi beribadah gitu ya. Nah, maka jangan segan untuk hijrah. Kalau kita udah maksimal untuk ya menasehati teman kita kan, mendakwahinya. Ya. Kalau dia udah nggak mau ya udah kan ya. Kita kewajiban kita udah selesai. Kan. Nah, jadi kita dinilai ya atas ya tadi apa yang udah kita upayakan itu dalam tahap maksimal. Kan. Nah, nanti selebihnya bagaimana penilaian Allah ya wallahu alam. Kita tetap berhusnudzon kan. Selama kita muslim ya pasti masuk surga. Kan itu kan. Cuma kan tadi itu kita ini langsung masuk atau singgah dulu kan ya, kan tergantung amal yang kita usahakan di dunia ini, dan itu adalah wilayah yang kita kuasai, wilayah yang pilihan kita itu. Maka tadi acara ini saya ajak itu 12 mahasiswa saya itu. Nah, yang memilih untuk hadir kan bisa dihitung artinya itu kan pilihan itu, pilihan kan ya. Nah, dan saya juga sudah berupaya kan untuk mengajak gitu. Dan insya Allah dapat pahala saya itu, insya Allah. Nah, yang hadir juga, ya insya Allah itu dapat pahala kan. Asal ikhlas kan. Amin. Kan. Nah, dan kita harus yakin kan, penting itu keyakinan itu. Lo jangan terlalu pede lah itu. Kan ada kan narasi-narasi kayak gitu ya. Sok alim lo kan ya, sok soleh misalnya. Daripada sok salah kan ya. Jadi ketika kita berislam tuh memang kita harus yakin. Masa kita nggak yakin? Ya? Ustaz, cukup ya Ustaz. Nah, oke, itu mungkin cukup ya. Tadi pertanyaan yang pertama itu. Karena kita bentar lagi ya kayaknya. Ya. Masa ada sesi kedua? Kayaknya sesi penutup ya. Oh, penutup ya. Oke, sebenarnya pertanyaan dari Hamni adalah inti pertanyaan kita sebagai jamaah. Nah, karena kita sudah mau berbuka sisa berapa belas menit lagi. Bagi jamaah yang masih penasaran atau perlu materi setelah kegiatan penutup itu boleh bincang-bincang di belakang sambil berbuka sekaligus kontak atau minta nomor dari panitia ya. Oke. Saya bikin closing statement dari yang tadi ya Ustaz ya, ini mantap sekali. Sebenarnya ada 11 poin penting yang saya catat hari ini, pertama sore hari ini, tapi yang menurut saya yang perlu saya sampaikan adalah yang saya sampaikan barusan. Syariat Islam adalah solusi hidup secara lengkap bagi seorang muslim. Nah, jadi yang setelah intinya adalah seperti itu. Oke, untuk acara terakhir adalah acara penutup jamaah yang dirahmati Allah. Untuk acara penutup, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada saya pantun terakhir biar mencairkan suasana. Semoga pantun saya dapat pahala juga. Ini pantun berbuah pahala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah beta menumpang mandi. Kalau Allah beri umur yang panjang, bolehlah besok atau hari Sabtu kita kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian mengingatkan sebelum berbuka mungkin akan lebih baiknya kita mundur dulu yang masih batal, kemudian kita berbuka, jadi ketika ada azan kita tidak ngambil dulu biar kita tetap sholatnya terlalu